Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insyaallah kita akan coba belajar ya, mengkaji dan menelaah buku yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Ini buku yang cukup berfaedah, banyak sekali faedahnya untuk yang kaum muslimin muslimah yang ingin belajar, ingin mengetahui tentang masalah muamalah yang paling dasar, yakni masalah jual beli. Nah, dari buku ini sebelum masuk materi kita bahas di poin muqaddimah. Muqaddimahnya di sini masih 6 Romawi. Sebelum daftar isi mungkin kita mulai dari 6 Romawi. Di sini penulis membuat judul Mengenal Ilmu Fikih. Jadi di sini penulis ingin mengajarkan kepada kita, memahamkan kepada kita materi itu dari general nanti sampai spesifik. Dari general nanti sampai kepada poin-poin yang mengerucut. Pertama, mengenal ilmu fikih. Dan diawali dari definisi fikih. Ada definisi fikih yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yaitu definisi fikih yang dikenal ya, atau yang didefinisikan Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan oleh ulama-ulama fuqaha di zaman beliau, yaitu definisi fikih ma'rifatun nafsi ma'alaha wa ma'alaiha. Jadi fikih itu adalah mengenalkan diri terhadap hak dan kewajiban. Mengenal diri terhadap hak dan kewajiban. Ini merupakan definisi fikih yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah dan dikenal oleh para ulama di era itu, yang mana definisi fikih yang diutarakan oleh Abu Hanifah ini definisinya terlalu luas ya, terlalu luas karena fikih definisinya adalah mengenal hak dan kewajiban. Berarti semua hak, semua kewajiban disebut fikih. Maka bisa disimpulkan di era Abu Hanifah itu kalau orang ingin belajar akidah, maka itu salah satu bab dari fikih. Kalau orang ingin belajar masalah tafsir, masalah ulumul hadis, dan masalah yang lain, maka itu merupakan bagian dari ilmu fikih. Maka bisa disimpulkan kalau di zaman Abu Hanifah, itu mungkin kalau kajian semua judulnya fikih. Karena indonya adalah fikih. Inilah yang dipahami ulama seperti Abu Hanifah dan ulama-ulama fikih di zamannya. Kemudian seiring berzamannya waktu, maka para ulama generasi setelahnya merasa bahwasanya definisi fikih yang diutarakan oleh Abu Hanifah ini terlalu luas cakupannya. Maka ulama di zaman setelahnya membuat definisi yang baru, yang mana definisinya lebih mengerucut dari yang lama, dan definisi ini ya mengeluarkan disiplin ilmu fikih dari ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu definisi fikih yang diutarakan oleh di sini para ulama fikih. Ada definisi fikih di halaman 7 Romawi, diantaranya dalam kitab At-Tahmid fi Takhrij Al-Furu'. Ada definisi fikih yang sering juga dibahas atau yang semisalnya, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabati min adillatiha tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu untuk mempelajari hukum syariat al-amaliyah, hukum syariat yang secara praktek saja, maka dikecualikan darinya pembahasan ilmu syariah terkait masalah akidah. Kemudian mempelajari ilmu tentang hukum-hukum syariat secara praktek al-muktasabati, yang disimpulkan dari adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil terperinci. Dari sini, dari definisi bisa kita tarik ya kesimpulan-kesimpulan dan batasan-batasan. Pertama, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, yakni praktek. Maka nanti kalau ada disiplin ilmu dia mungkin membahasnya masalah sejarah, keluar kecualikan dari ilmu fikih, atau membahas masalah akidah dikecualikan dari ilmu fikih, karena ilmu fikih konsennya adalah masalah praktek. Dan subhanallah, hukum-hukum syariah tadi yang ada di buku-buku fikih, ada nanti bab-bab fikih, ada seperti nanti misalnya kitab solat itu sendiri mungkin ada rukun, ada sunnahnya, ada syarat sebelum rukun, kemudian pembatal. Nah, hal-hal yang poin-poin di fikih ini, Masya Allah, ini semua kesimpulan, hasil bahas para fuqaha,
hasil kesimpulan. Nah, dan orang-orang yang berhak menyimpulkan itu nanti biasanya disebut mujtahid. Dan luar biasanya seseorang itu bisa mencapai derajat ijtihad yang disebut mujtahid itu nanti ada hal-hal yang harus dipenuhi ya, ada syarat-syaratnya. Dan dari sini kita tahu bahwasanya proses yang ada di fikih tadi yang sudah dikelompokkan, disarikan kepada kita ini syarat, ini rukun, ini pembatal, itu subhanallah itu hasil kesimpulan, hasil bahas para ulama dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, jadi hukum fikih itu disarikan, disimpulkan oleh para ulama, hasil bahas itu dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, di dalam fikih dalil utama atau dalil-dalil yang disepakati oleh ulama empat mazhab itu ada empat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Yang sebagaimana Ijma' itu hasil konsensus ya, uh, hasil kesimpulan para ulama. Ketika ulama mungkin ditanya sebuah masalah, mungkin mereka tinggalnya di berbagai wilayah, ketika ditanya tentang satu masalah, mereka semua di satu suara, di satu pendapat, maka itu bisa lahir sebuah ijma. Atau mungkin sebagian ada yang berpendapat tentang sebuah masalah, namun ulama yang lainnya mereka tahu, mereka dengar, mereka bisa berargumen. Mereka bisa membantah kalau sekiranya patut dibantah, tapi ternyata toh mereka diem, maka diemnya mereka ada sebagian yang mengatakan mereka setuju. Ijma, sukuti, atau dan lain selainnya. Itu ijma. Dan biasanya ulama tidak akan buat ijma kecuali di atas dalil bacaan ya dari Quran dan Sunnah yang mengisyaratkan akan hal yang akan mereka sepakat kepadanya. Kemudian nanti yang keempat ada kias. Dan tentu saja kias yang menjadi dalil adalah kias as-sahih. Kias yang sahih. Kias ini analogi ya. Mungkin sekarang ada kasus baru kontemporer, mungkin dicarikan nanti kasus yang semisal di masalah-masalah klasik, kemudian mungkin dicari ilahnya yang sama, hukum yang sama baru disarikan. Itu nanti ya. Nah, ini dari empat dalil ini yang disepakati oleh seluruh mazhab. Namun per mazhab jemaah sekalian, per mazhab itu biasanya juga punya sisi-sisi pendalilan lain di luar empat ini. Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan mereka punya dalil-dalil sendiri nih, cara istidlalnya selain dari empat sumber besar ini. Nah, di situ nanti biasanya tarik ulur di mazhab. Terjadi perbedaan pendapat di mazhab karena ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Sumber-sumber dalil yang tidak disepakati. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya poin-poin materi di fikih adalah merupakan hasil kesimpulan dari para ulama yang mana mereka ini orang-orang yang sudah mencapai level ijtihad. Dan tambahan, seorang mujtahid itu kalau di kitab-kitab usul fikih, kalau ada orang yang sudah sampai derajat ijtihad, maka merupakan aib baginya kalau mereka itu kalau ditanyakan sebuah masalah dan mereka hanya taklid tanpa ada alasan syar'i dan mereka langsung taklid, itu merupakan aib. Yang ini menandakan kalau seseorang sudah mencapai derajat ijtihad, maka tercela baginya untuk taklid. Memang taklid ya. Dalam fikih itu biasanya yang terjadi permasalahan ada sekelompok orang yang taklid buta, orang-orang yang taklid buta. Padahal kalau ada sudah sampai derajat ijtihad, mereka tercela untuk taklid. Dalil biasanya di mazhab Syafi'i banyak kaum muslimin itu berpandangan ya. Kalau orang bermazhab Syafi'i itu ya auto ikut perkataan Imam Syafi'i. Realitanya tidak. Karena ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang di bawah era Imam Syafi'i, mereka itu biasanya mereka sering ya membahas masalah-masalah lampau atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i atau yang pendahulu mereka itu memang nanti dikaji ulang, diteliti ulang, dan mereka tidak telan mentah-mentah pendapat Imam Syafi'i. Banyak dalil. Biasanya ketika saya belajar tentang mazhab Syafi'i, di antara yang sering diajarkan guru kita, misal Imam Syafi'i punya pendapat sholat itu di rakaat 3 dan 4, sholat wajib di rakaat 3 dan 4, itu dianjurkan membaca surat pendek. Dianjurkan membaca surat pendek. Imam An-Nawawi ini jaraknya jauh ya. Imam Syafi'i di pertengahan hidupnya. Imam Nawawi di abad ke-6. Imam Nawawi juga ulama rujukan dari mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya rakaat 3 dan 4
Salat maghrib rakaat 3 nggak perlu baca surat pendek, surat pilihan. Salat Isya, Zuhur, Asar itu nggak perlu rakaat 3 4 nggak perlu baca surat pendek atau surat pilihan. Nah, yang menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i, kira-kira apakah pendapatnya Asy-Syafi'i atau An-Nawawi? Jawab adalah pendapat Imam An-Nawawi. Jadi ini menandakan mazhab itu sendiri di dalam tubuhnya tidak diharuskan taklid. Bahkan taklid itu tercela bagi para mujtahid. Dan luar biasanya di mazhab Syafi'i misal. Ada terkenal ya, ini biasanya pembahasan-pembahasan di internal mazhab. Misalnya di era Imam Nawawi, ada Imam Nawawi, salah satu rujukan ulama Syafi'iyah. Kemudian juga ada Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i juga rujukan. Ini sezaman. Biasanya Imam Syafi'i dengan Imam Ar-Rafi'i ini jarang jarang ketemu pendapatnya. Seringlah beda pendapat. Maka sampai keluarlah sebuah statement ya di dalam tubuh internal mazhab Syafi'i, kalau kalau ada masalah di mana An-Nawawi dan Ar-Rafi'i sepakat, maka itu mu'tamad fi mazhab Syafi'i. Maka itu dijadikan pendapat resmi mazhab Syafi'i. Nah, lihat di sini, kemana Syafi'i? Jadi di sini disimpulkan, orang bermazhab Syafi'i itu tidak taklid buta saja kepada Imam Syafi'i, tidak. Bahkan ulama-ulama generasi setelah taklid buta itu tercela. Nah, di sini kita tahu, maka hasil hukum syariat di fikih itu hasil kesimpulan para mujtahid. Maka jangan heran kalau para pendapat, jangan heran karena kan memang hasil kesimpulan mereka. Toh kalau mereka sudah sampai level mujtahid, mereka itu tercela kalau mengekor buta kepada pendapat-pendapat yang ada. Mereka nggak boleh mengekor buta. Mereka harus bahas, mereka harus teliti, kumpulkan tuh Quran, hadis, fatwa para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama terdahulu terhadap masalah ini. Kemudian mereka gali, mereka tarik kesimpulan. Jadi jangan heran ya, jangan heran kalau ada nanti Syekh Ibnu Utsaimin berbeda dengan Syekh bin Baz atau guru-guru kita sekarang beda pendapat A, B, C. Kalau ranahnya fikih jangan heran. Karena memang kalau orang sudah sampai derajat ijtihad, cara taklid buta. Ada demikian juga nanti masalah fikih muamalah, ketika ada yang berpendapat, kita berpendapat ini melarang, yang lain membolehkan. Dan kita biasanya merujuk pada para ulama. Nanti misalnya Syekh Saleh Fauzan sampai derajat ijtihad seorang mujtahid. Wajar nanti pendapat Syekh Saleh Fauzan mungkin ada beda dengan Ibnu Utsaimin, beda dengan Ibnu Baz, dan beda dengan ulama-ulama yang lainnya, beda dengan guru rujukan kita. Wajar, mereka sudah sampai derajat mujtahid. Jadi tidak tercela silang pendapat di dalam masalah fikih. Tapi perhatikan ya, silang pendapatnya harus yang berdasarkan dalil. Karena nanti ada kasus khilaf, silang pendapat, menyelisih ijma, misal ini lucu. Atau dia la aslalaha, atau pendapatnya ini nggak dibangun di atas satu pun dalil, tidak ada Qur'annya, tidak ada sunnahnya, tidak ada ijma'nya, bukan pula hasil qiyas sahih, dan lain-lain. Jadi perhatikan itu lebih fikih ya. Fikih itu mempelajari hukum-hukum syariat secara praktek. Yang mana hukum syariat secara praktek tadi, poin-poin di kitab-kitab fikih merupakan hasil kesimpulan dari para mujtahid yang disimpulkan dari dalil-dalil terperinci Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, inilah nanti dikelompokkan. Oh, ini syarat. Oh, ini letaknya di rukun. Oh, ini letaknya di sunnah. Oh, ini letaknya di pembatal dan lain hal. Itulah dia yang dikaji di dalam pembahasan. Kemudian kita masuk di 8 Romawi. Di 8 Romawi, mungkin kalau mau rinci bacanya nanti bisa baca sendiri. Nah, di sini penulis memberikan judul Sistematika Pembahasan Ilmu Fikih. Tadi kita telah bahas apa definisi fikih, kemudian hukum syariat, kita akan bahas sistematika pembahasan ilmu fikih. Ikhwah wa akhwat, fikih itu pembahasan yang luas. Fikih pembahasan yang sangat luas, maka agar mudah dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimah, para ulama membuat klasifikasi, mengelompokkan ilmu fikih tadi itu dikelompokkan menjadi empat kelompok besar.
4 kelompok besar. Pertama, ada namanya fikih ibadah. Yang kedua, ada namanya fikih muamalah. Yang ketiga, ada fikih keluarga. Yang keempat, ada fikih peradilan dan tindak kriminal. Fikih qadaya wal jinayat wal hudud. Ini 4 kelompok besar fikih. Kalau fikih ibadah, itu saja kalau di kitab-kitab fikih para ulama itu mungkin startnya dari masalah taharah, sholat, zakat, puasa, haji, termasuk umroh dan termasuk jihad. Jihad ini pembahasan di fikih ibadah. Nah, ini memang mengatur ya hubungan antara manusia dengan Robnya. Memang secara praktek, tata cara praktek. Kemudian nanti kelompok jadi zakat itu malah zakat malah masuk ke dalam fikih ibadahnya. Zakat itu fikih ibadah. Yang kedua fikih muamalah. Fikih muamalah itu biasanya ya di kitab-kitab para ulama tentang kitab muamalah itu kurang lebih ada 23 bab. 23 atau 24 bab. Ada beli, sewa menyewa misalnya, ada akad syirkah, ada akad utang piutang, minjem, ada akad perusakan, masa banyak, babnya banyak. Ini nanti fikih muamalah. Kemudian yang ketiga kelompoknya yaitu fikih keluarga. Fikih keluarga ini nanti membahas tentang nikah, tentang cerai, dan tentang waris. Nah, jadi masalah waris itu bukan fikih muamalah. Fikih waris itu kaitannya dengan fikih keluarga, karena dia masuk ke fikih usrah, fikhul usrah. Kemudian yang keempat baru tentang fikih tindak peradilan. Tindak peradilan. Nanti kalau orang berzina sudah pernah menikah, hukumannya apa? Orang mau hukumannya apa? Orang mencuri, mencuri yang sudah memenuhi syarat ya. Jadi tidak semua kasus pencurian potong tangan, tidak. Di antara syarat pencuri yang dipotong tangan, dia harus pertama mengambil dari al-hirz. Dia memang mengambil harta tadi di tempat harta itu biasa disimpan. Standarnya harta itu di mana tempat penyimpanannya. Nah, itu yang pertama. Harus misalnya di dompet minimal atau di brankas di dalam lemari. Ini tempat harta-harta normalnya disimpan. Yang kedua harus mencapai seperempat nisab. Seperempat dinar, maaf, seperempat dinar. Harta yang diambil seperempat dinar. Ya mungkin kita asumsikan sekarang 1.200.000 ya, 1.200.000 nominalnya minimal 1.200.000. Nah kalau terpenuhi dua syarat baru potong tangan. Pun kalau orang mengambil uang puluhan juta, tapi uang itu diambilnya diambilnya bukan di tempat penyimpanan uang. Ada orang jemur uang, uangnya basah, dijemur di teras, diambil. Maka ini nggak potong tangan, walaupun nominalnya di atas seperempat dinar, tidak terpenuhi syarat. Makanya kata para ulama, para koruptor itu tidak pantas. Kenapa? Karena para koruptor bukan pencuri. Dalam artian bukan kasusnya bukan sarikoh yang harus potong tangan. Kenapa? Karena para koruptor itu mengambil uang bukan di brankas bank atau di brankas kantor. Enggak, mereka nggak ngambil di tempat uang itu disimpan. Mereka ngambilnya mungkin dengan lain ya, dengan tanda tangan, tender, proyek. Maka yang lebih tepat para koruptor itu kasusnya adalah khianat. Mereka khianat akan amanah. Maka koruptor tidak potong tangan, tidak dipotong tangan. Mungkin hukumannya apa? Nah, jadi luar biasa ya, di poin keempat ini kan tentang masalah tindak kriminal dan peradilan. Nanti ada had, ada kisos, ada had. Had itu hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat. Kalau kriminalnya A, hukumannya ini. Tindakan kriminalnya B, hukumnya ini. Kemudian ada tindak kriminal yang memang tidak ada hadnya. Seperti koruptor, itu hadnya tidak ada. Hadnya tidak ada, cuma nanti berlakulah hukum yang namanya ta'zir. At-ta'ziru ini hukum yang sifatnya efek jerah. Efek jerah ini nanti kebijakan pemerintah ya, pemerintah yang tetapkan untuk tindak kriminal ini yang tidak ada hadnya dalam Islam, tidak ada hukuman yang ditetapkan dalam Islam, nanti apa tindak kriminalnya, apa yang pantas untuk hukumannya, namanya ta'zir. Jadi ini yang poin keempat. Jadi ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih keluarga, dan ada fikih doya wal jinayah. Nah, subhanallah, ikhwah wa akhwat, ternyata para ulama mengelompokkan fikih ke dalam 4 kelompok besar ini tidaklah sia-sia. Ini ada hikmah besar di baliknya. Kalau kita cermati, ternyata 4 klasifikasi ini sesuai dengan fase kehidupan manusia. Sesuai dengan fase kehidupan manusia. Manusia itu tatkala lahir, dia tumbuh kembang, mungkin jadi anak-anak,
kemudian remaja, sampai mencapai usia balik. Nah, untuk manusia, laki dan perempuan nih, yang mengalami fase ini nih, remaja sampai usia balik, maka yang wajib bagi mereka mempelajari fikih ibadah, terutama fikih toharoh, sholat, dan puasa. Ini tidak ada pengecualian, laki dan perempuan wajib belajar. Wajib belajar, kecuali majnun, ya tidak mukallaf ya. Tapi sisanya wajib belajar, karena kita semua puasa. Laki perempuan puasa, sholat, toharoh. Nah, jadi di fikih ibadah, fase semua orang akan alami. Semua orang akan alami. Dia dari kecil, jadi anak-anak, jadi remaja, menyentuh usia balik, remaja, sampai dia ukuran usia dewasa pun, itu dia wajib belajar fikih ibadah. Itu start awal, wajib. Karena ada kaidah ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fawal wajib. Sarana yang mana kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengan sarana tersebut, maka sarana pun hukumnya diwajibkan. Sebagaimana sholat hukumnya wajib bagi mukallaf, maka ilmu tentang sholat, yakni fikih sholat, hukumnya pun wajib dipelajari. Ini fase pertama. Seorang akan lewati fikih ibadah, harus belajar fikih ibadah. Nah, yang namanya fase kehidupan dari kecil jadi balita, remaja, balik, kemudian mereka sekolah, ada yang sekolah negeri, ada yang pesantren, kemudian masuk ke bangku perkuliahan. Nah, biasanya di fase akhir, kuliah-kuliah di akhir, ini umumnya kaum muslimin, sudah menyentuh semester akhir, sudah mulai nyusun skripsi dan satu lain hal, ini mulai berpikir nanti lulus kuliah mau kerja apa. Sudah kepikir nih, ini nanti harus kegiatan ekonomi ini apa yang harus dipilih. Masuk dunia bisnis, apa yang harus dilakukan. Nah, sebelum masuk atau menginjak dunia ekonomi, kegiatan bisnis, sebelum masuk dunia kerja, maka ada fikih kelompok kedua, yaitu fikih muamalah. Tidak boleh seorang itu langsung terjun, langsung dagang, dia langsung kerja, dia masuk kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis ini, dia sebelum belajar fikih muamalah, jangan. Susah. Yang ada seperti itu realita ya. Banyak kaum muslimin sudah terlanjur usaha, terlanjur kerja, sudah settle, sudah nyaman, pemasukan sudah banyak, pak jabatan sudah tinggi, baru tahu fikihnya susah. Banyak di antara mereka yang resign, banyak di antara mereka yang berhenti kerja atau banting setir atau merubah sistem sehingga nanti pelanggan berkurang lah, relasi berkurang. Itu karena terbalik. Karena terbalik. Sama dengan fikih ibadah. Ada orang sholat dulu, baru ngaji. Ternyata praktek sholatnya yang tidak dibarengi, yang tidak didahului dengan ilmu fikih sholat, ngasal sholatnya. Dia menambah-nambah mungkin zikir-zikir sholatnya dan satu lain hal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Nah, itu fase kedua fikih muamalah. Ini orang dari fase kehidupan ya, setelah dia tumbuh dari remaja, selesai dunia pendidikannya, mulai masuk dunia kerja, maka dia sebelum masuk dunia kerja belajar fikih muamalah, biar nanti kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nah, terus setelah mereka masuk dunia kerja, ada yang dagang, ada yang jadi karyawan misal, ada yang kegiatannya yang lain. Nah, ketika sudah mulai punya pemasukan, nanti lama-lama itu biasanya jombloan jomblowati ini terasa galau, kerja sudah, gaji sudah punya, tapi kok masih sepi ya karena nggak ada pendamping, mulai galau, mulai terasa sepi. Nah, terpikirlah ingin menikah. Ide belajar keluarga dulu, ini ibadah yang panjang ya, ibadah yang panjang dan ilmunya harus ada, nggak boleh serampangan dan satu lain hal. Pas sudah kerja merasa sepi ya, uang sudah punya, mungkin sudah punya kendaraan, tapi kok terasa hampa, maka menikah. Nah, sebelum menikah belajar yang ketiga, yaitu fikih keluarga, baru nanti prakteknya itu pernikahan. Nah, lanjut fase keempat. Ternyata seorang muslim dan muslimah, ketika dia bersosial dengan tetangga, ketika bersosial di tempat kerja, ketika bersosial di dalam rumah tangganya nih, dia dan pasangannya, ini biasanya yang namanya hidup tak lepas dari masalah, tak lepas dari konflik dan dari sengketa. Macam-macam yang terjadi di hubungan kita di lingkungan sosial, di lingkungan kerja, macam-macam tindak kriminal yang terjadi. Entah itu ditipu, dicuri, dikhianati, mungkin dizolimi, dan satu lain hal, maka nanti ada hukum fikih yang mengatur fikih qadha wal jinayat wal hudud, tentang qadha, tentang peradilan,
tentang hukuman tindak kriminal, wal hudud, dan hukum. Nah, ini dia. Jadi fikih dikelompokkan oleh para ulama dipecah jadi empat. Dipecah jadi empat, dan ini sesuai fase kehidupan. Sesuai fase kehidupan. Nah, kepentingan kita di sini, kita cuma ambil yang nomor dua saja, yaitu fikih muamalah. Ini tujuan penulis ya, dari awal definisi fikih klasik di zaman Abu Hanifah, fikih itu luas sekali. Semua ilmu itu namanya fikih. Dan generasi setelahnya di era Imam Syafi'i, mulailah fikih tadi karena dirasa definisi yang lampau ini terlalu general, mulai agak dikerucutkan sedikit. Jadi dipetakan fikih itu ya ilmu yang mempelajari hukum syariat terkait masalah praktek saja. Ini sudah mulai mengerucut. Kemudian setelahnya fikih itu sendiri yang masalah membahas hukum-hukum syariah secara praktek itu juga luas. Fikih luas, makanya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, ada fikih peradilan tindak kriminal. Dari fikih yang empat ini kita cuma pilih satu, yaitu fikih muamalah. Itu kepentingan kita di sini masalah fikih muamalah. Nah, fikih itu luas ya. Bahkan pernah ada salah satu guru yang berkata, ada ulama di Yaman, dia cuma menekuni fikih toharoh saja. Pokoknya semua kitab fikih membahas toharoh itu dibahas sama dia. Dibaca, ditelaah sama dia sampai benar-benar ahli di bidang toharoh. Terperinci dari general sampai spesifik. Dia tahu semuanya sehingga dia jadi ulama, tapi ulama di fikih toharoh saja. Sampai ada yang seperti itu. Nah, ini karena saking luasnya ilmu fikih. Nah, dari empat ini kita cuma fokus di fikih muamalah. Lanjut di poin di halaman Romawi mengenal istilah muamalah. Nah, kita spesifikkan ke fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ada sedikit pergeseran makna dahulu dan sekarang. Kalau dulu, kalau disebut fikih muamalah dulu, maka konotasi semua kegiatan non ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Maka luas. Kalau hubungan manusia dengan manusia lainnya, termasuk fikih muamalah, termasuk fikih keluarga, hubungan satu manusia dengan manusia lainnya, yakni suami dan istri. Dulu disebut fikih muamalah, luas cakupannya. Maka kalau dulu, kalau kita ingin yang kita inginkan maksudnya fikih muamalah, maka ditambah al-fikih muamalah al-maliyah. Kalau maliyah kan artinya harta. Nah, berarti kalau dulu, kalau menyebut fikih muamalah, harus dikasih embel-embel di belakang, harus dikasih penjelas di belakang, ditambah maliyah. Fikih muamalah maliyah. Ini dulu. Kemudian seiring bergesernya zaman, ketika sekarang itu masalah fikih muamalah itu konotasi yang dipahami sekarang yaitu kalau disebut fikih muamalah langsung nyantolnya fikih muamalah tentang masalah harta. Nah, jadi kalau sekarang sudah tidak mengapa kita langsung sebut fikih muamalah, maka konotasi makna yang ditangkap oleh kaum muslimin sekarang yaitu tentang masalah harta dan harta, tentang masalah kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, dagang dan satu lain hal. Itu sudah menjadi konotasi di zaman sekarang ini mulai ada penyempitan makna. Maka itu perbedaan ya fikih muamalah dulu. Kalau dulu disebut fikih muamalah general. Yang mana nih? Masalah keluarga kah atau yang apa? Maka harus dikasih embel-embel penerang, penjelas di belakangnya maliyah. Tapi kalau sekarang, di era sekarang kita sebut fikih muamalah, maka konotasi makna yang ditangkap oleh muslimin dan muslimah itu langsung masalah harta. Ini terkait mukadimah ya. Jadi dari general kita mulai mengerucutkan. Itu pun di fikih muamalah ini ada banyak bab. Fikih muamalah itu ada banyak sekali bab. Kita pun ya yang dominan akan kita bahas ini masalah jual beli. Tapi sementara fikih muamalah itu ada bab-bab lainnya. Tapi bukan berarti di buku ini cuma fokus di jual beli saja. Oke, nanti kita akan singgung juga nanti ketika ada pembahasan-pembahasan lain, kita akan kupas secara ringkas juga dan sesuai kebutuhan dari buku ini. Nah, kita akan masuk di materi di halaman 1. Di halaman 1 bagi yang punya bukunya. Nah, di sini penulis pun memberikan judul ya. Judul di sini, judul pertamanya antara ibadah dan muamalah. Judul besarnya antara ibadah dan muamalah. Yang namanya manusia
aktivitas yang kita lakukan, kita yang hidup, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini tidak lepas dari dua ini. Kalau enggak aktivitas itu ibadah, maka aktivitas itu adalah non ibadah alias muamal. Jadi aktivitas manusia itu dua. Kalau enggak ibadah, maka dia muamal. Apa perbedaan ibadah dan muamalah? Kalau ibadah itu aktivitas yang mengatur hubungan antara antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Seperti sholat, seperti puasa dan satu lain hal. Adapun aktivitas ibadah, aktivitas muamalah ini aktivitas yang mengatur ya hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Jadi aktivitas muamalah itu bisa kita sebut aktivitas non ibadah. Non ibadah muamalah. Kalau ibadah tadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, muamalah ini mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi inilah dia aktivitas. Di sini dikatakan aktivitas ibadah adalah aktivitas yang mengatur hubungan antara manusia dengan ciptanya, seperti sholat, puasa, zakat, zikir, berdoa, dan seterusnya. Terkait masalah ibadah, ini poin yang luar biasa di paragraf yang terakhir di bawah. Sementara itu kita sepakat, semua manusia buta akhirat. Semua manusia buta akhirat, dan juga buta bagaimana cara bisa sampai dan bahagia di akhirat. Ini poin. Ini kita harus paham ya, yang namanya manusia itu pertama buta akhirat, yang kedua buta cara. Buta cara agar bisa sampai dan bahagia di akhirat kita buta. Maka untuk mengatasi ini, nah karena manusia buta akhirat dan buta cara bisa bahagia dan sampai di akhirat, maka solusinya Allah utus Nabi. Allah utus Nabi, Allah utus Nabi Muhammad SAW, Rasul. Nah, beliaulah nanti yang menjelaskan kepada kaum muslimin yang buta akhirat. Nah, beliaulah deskripsikan, jelaskan kepada kita surga itu seperti apa, di dalamnya apa saja, neraka itu seperti apa, di dalamnya apa saja. Nah, ini dia, karena kita buta akhirat, maka kita butuh dituntun. Kita butuh dituntun. Dideskripsikanlah oleh Rasul tentang apa itu akhirat. Kemudian yang kedua, kita juga buta cara agar bisa sampai plus bahagia di akhirat. Nah, terkait cara ini juga ya solusinya Rasul yang Allah utus. Rasul nanti yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara biar bisa sampai bahagia di akhirat. Beliau jelaskan ke kita, ini suatu amalan. Kalau amalan ini dikerjakan, ini dan ini dikerjakan, nanti bisa mengantarkan kepada surga. Kalau ada sebuah amalan yang ini dan ini dikerjakan, na'udzubillah, ini amalan-amalan bisa mengantarkan kepada neraka. Ini dia cara-cara menuju akhirat tadi, ingin bahagia sampai di akhirat, itu juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait masalah ibadah, paham ya, kita buta akhirat dan kita buta bagaimana cara bisa sampai di akhirat. Karena itulah tidak ada cara yang dibenarkan di halaman 2. Maaf ya lompat. Tidak ada cara yang dibenarkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat selain mengikuti orang paham akhirat, yaitu Nabi. Nah, kita harus ikut Nabi. Kalau masalah ibadah, kita buta. Kita buta. Kita nggak tahu apa-apa. Dan kita nggak tahu cara sampai ke akhirat. Karena buta. Karena karakter orang buta itu dituntun. Orang buta nggak boleh sok tahu jalan, sok paham. Nggak boleh. Orang buta itu karakternya dituntun. Apalagi jalan menuju akhirat kita tidak paham. Makanya kita harus mengikuti orang yang paham akhirat. Paham akhirat. Jangan sampai aneh-aneh ya dalam masalah ibadah. Ada biasanya slogan ya. Saya cuma lihat di YouTube, misalnya nih satu kelompok kaum muslimin, kita doakan semoga mereka dapat hidayah. Mereka buat statement, kalau Rasul ke kanan, kalau guru kita ke kiri, kita kemana? Katanya kita ke kiri, ikut guru. Masya Allah. Enggak, gurunya ke kiri, Rasul ke kanan, ikut Rasul kanan. Ini beda kiri dan kanan. Kalau mereka enggak. Kalau Rasul ke kanan, guru ke kiri, kita ke kiri, ikut guru. Masya Allah. Enggak ya. Kita ikut Nabi, kita buta akhirat. Orang buta itu dituntun. Orang buta enggak boleh sok tahu. Enggak boleh sok tahu. Maka karena kita buta akhirat yang harusnya dituntun, dan kita harus ikut nih orang yang paham akhirat itu Nabi SAW. Dan Rasul juga sudah lihat akhirat. Isra Mi'raj. Rasul Mi'raj sudah lihat bagaimana
apa di dalamnya, neraka apa di dalamnya, Rasul sudah lihat. Adapun manusia setelahnya buta, jangan percaya kalau ada orang zaman sekarang nih 2024 masih ya ngaku-ngaku bolak-balik sorga, sering sholat malam di sorga, punya tiket masuk sorga, capek ya minta pijitin nak, pijitin abi. Kenapa abi? Capek baru pulang dari sorga. Masya Allah. Nggak ada, jangan percaya. Buta akhirat. Rasulullah yang paham, tahu bagaimana sorga dan neraka. Demikian juga cara bisa sampai, ya kita ikuti yang paham. Siapapun tidak akan dibenarkan untuk berkreasi membuat tata cara ibadah baru dengan tujuan agar bahagia buta cara bisa sampai di akhirat, maka tidak dibenarkan. Untuk ibadah tidak dibenarkan, buat kreasi, buat inovasi tidak dibenarkan. Ini masalah ibadah. Dalil tentang hal ini, manusia buta akhirat dan cara bahagia di akhirat, maka diutus Rasul. Di antaranya di sini penulis menyebutkan surat Al-A'raf ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah oleh kalian kitab yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti para wali selain daripada Allah. Jangan ikuti wali-wali selain Allah. Nah, jadi ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu kitab ya, dan nanti yang menjelaskan kitab adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti orang yang paham akhirat. Kemudian juga terkait masalah ini ya, karena kita buta akhirat dan buta cara bahagia akhirat dan tidak dibenarkan kita ini buat kreasi dan inovasi. Karena orang buta tidak boleh sok. Orang buta itu tidak boleh sok tahu. Bahkan orang buta, jangankan buta, orang berkacamata nih seperti saya ini berkacamata saja. Kadang kalau melamar kerja di berbagai divisi ya, itu kadang tidak terima orang pakai kacamata, apalagi orang buta. Ya sudah, orang buta ini pantasnya dituntut. Kita ngikut sudah aman. Jadi paham. Dan juga tidak dibenarkan buat kreasi dan inovasi. Ini juga ditekankan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Sahih Muslim. Ini sering diulang-ulang oleh guru-guru kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perkaranya dari kami, tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dianjurkan, tidak pernah diarahkan, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Maka amalan yang kalau ibadah ya, ini ibadah yang tidak pernah dicontohkan, diperintahkan, dan mengarah pun tidak perintahnya ke situ, dan dikerjakan, maka dia ditolak. Nah, subhanallah, dari latar belakang ini, manusia buta akhirat, dan manusia buta cara bisa sampai bahagia di akhirat, dan diutusnya Nabi untuk mengatasi kebutaan kita, dan diutusnya Nabi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara jalan nih biar bisa sampai bahagia di akhirat, maka para ulama membuat sebuah kaidah. Kaidah ini ma'ruf di tengah para ulama mazahib, mereka kenal. Kaidahnya yakni al-aslu fil ibadah at-tahrimu illa dalat dalilu fi tasyri'ihi. Hukum asal ibadah itu terlarang. Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang memerintah. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kenapa ibadah terlarang? Karena kita buta. Orang buta tidak boleh melangkah-langkah maju saja. Enggak. Kita dituntut. Makanya terlarang. Jadi paham ya, ini kaidah luar biasa. Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Maka untuk wilayah atau untuk ranah ibadah, pertanyaan kita adalah ada dalil atau tidak. Dalilnya mana? Baru kita beramal. Dan dalil terhadap, kita ambil dua saja. Misal masalah waris. Nah, masalah waris yang kurang lebih ya, ringkas saja ya, kita tidak bahas waris masalahnya. Rasulullah SAW, mungkin sebagian pernah dengar. Rasulullah SAW, atau diterangkan oleh para ulama ya, Asbabun Nuzul, An-Nisa ayat 7, Syekh Shalih Fauzan juga terangkan, dan juga banyak para mufasir terangkan. Intinya di zaman jahiliyah, itu cara bagi waris itu, yang dapat warisan itu cuma laki-laki besar, mahir menunggang kuda, dan mahir menginginkan senjata alias warrior. Perempuan itu nol. Mayit itu nol. Nggak dikasih. Perempuan apapun dia, maksudnya siapapun dia, entah itu ibunya mayit, istrinya mayit,
putrinya mayit, saudarinya mayit, nggak ada yang dapat. Pokoknya atas gender perempuan, not. Itu berlaku di jahiliyah. Kalau Rasul sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul di Mekah, fase Mekah 13 tahun, ini cara bagi waris. Sampai nanti Rasul hijrah di Madinah, 3 tahun di Madinah, di awal-awal di sana, masih seperti itu pola bagi waris. Sampai terjadilah tragedi besar, Perang Uhud. Sahabat Aus bin Sabit. Aus bin Sabit, beliau gugur di Medan Uhud, dan beliau meninggalkan satu istri, riwayatkan namanya Ummu Kujah, dan 2 orang putri, ringkas cerita. Ini 3 Hijriah nih. Ummu Kujah dan 2 putrinya ya. Ummu Kujah kehilangan suaminya, Aus bin Sabit. Dan nauzubillah, warisan Aus oleh sepupunya Aus bin Sabit. Kenapa dikuasai oleh saudara Aus bin Sabit? Karena saudaranya atau sepupunya tadi laki-laki besar, kuat, mahir menunggang kuda dan mahir mengainkan senjata. Warrior di sukunya, diambil seluruh warisan. Istrinya tidak dapat, putrinya tidak dapat. Maka laporlah kepada Rasul masalah ini. Kemudian Rasul pikir, Rasul timbang, iya ya, masa perempuan nggak dapat. Nah, maka saya setuju, laki-laki dapat warisan juga dari peninggalan orang tua dan kerabat, perempuan juga dapat warisan dari peninggalan kerabatnya, walaupun kecil maupun besar. Jadi ternyata perempuan dapat waris. Ini ketika ayat ini orang-orang sahabat di kala itu kaget. Oh, ternyata perempuan dapat toh. Karena sejauh ini yang mengurat mengakar, yang telah dipraktekkan warisan khusus untuk laki-laki, kuat, besar, mahir menunggang kuda dan mahir mengirim senjata. Selainnya nggak dapat. Ternyata perempuan, maka Rasul suruh tahan dulu warisan. Ditahan, tapi Rasul tak berani bagi sampai turun nanti An-Nisa ayat 12 dan 13 tentang porsinya. Baru Rasul berani bagi. Lihat, ini ibadah. Rasul nggak berani melangkah maju, nggak berani mempraktekkan sebuah ibadah sampai tunggu dalil. Sholat, waktu sholat, rakaat sholat, itu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan ada sebuah seri kitab-kitab sirah dibahas, ketika di Mekah, yang mengajarkan Rasul wudu dan sholat, ini malaikat Jibril. Lihat, ini ibadah. Bukan Rasul yang ngarang-ngarang bagaimana apa yang dibahas. Enggak, tunggu dulu. Malaikat Jibril contohkan dia berwudu, Rasul lihat tiru. Kemudian sholat, malaikat Jibril sholat, Rasul lihat tiru. Jadi awal-awal sholat itu cuma 2 rakaat, dua. Baru nanti ada hadis lain ya, Tirmizi yang panjang. Itu nanti malaikat Jibril datang lagi setiap di awal waktu sholat, mengajar Rasul sholat, kemudian di akhir waktu sholat ini mengajarkan waktu sholat itu kapan. Baru mulai ada penambahan rakaat. Yang kesimpulannya terkait masalah waktu sholat pun Rasul nggak berani buat-buat, itu tunggu Jibril, tunggu dalil dulu datang. Ini masalah Rasul saja nggak berani melangkah maju kecuali ada dalil. Makanya kaedahnya ini luar biasa. Al aslu fil ibadah at-tahrimu illa dalat dalilu fi tasyri'ihi. Hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil yang perintahkan baru kita melangkah maju. Ini ibadah. Bedakan ya, ini ibadah. Aktivitas kedua adalah aktivitas non-ibadah, yaitu aktivitas muamalah. Nah, untuk aktivitas muamalah ini lebih longgar. Tidak seperti aktivitas pertama yang ketat. Aktivitas pertama ibadah itu ketat. Kita harus ada dalil baru gerak. Dan kita tak boleh buat inovasi, kreasi baru dalam ranah ibadah. Kalau untuk masalah muamalah, non-ibadah ini berbeda. Berbeda dengan aktivitas jenis yang kedua, yaitu ini halaman 3, yaitu aktivitas non ibadah seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama bisnis maupun interaksi lainnya antar sesama manusia. Aktivitas semacam ini sifatnya terukur. Aktivitas ibadah sifat terukur dalam arti manusia bisa mempelajarinya, bisa mempertimbangkan sisi untung ruginya meskipun mereka tidak bimbingan wahyu. Kalau ibadah harus ada bimbingan wahyu, kita dituntun. Tapi kalau non ibadah, muamalah bisa terjadi tanpa bimbingan wahyu. Bahkan kita saksikan di alam nyata, bisnis yang dijalankan orang kafir banyak yang jauh lebih berkembang dibandingkan bisnis yang dijalankan kaum muslimin. Nah, ini masalah. Kemudian ini poin yang luar biasa di paragraf setelahnya di halaman 3. Karena itu dalam urusan non ibadah
manusia diberikan kebebasan untuk berkreasi, melakukan kegiatan apapun yang bisa mendatangkan manfaat selama tidak melanggar syariat. Nah, ini konsep di muamalah. Muamalah itu kaum muslimin muslimah boleh berkreasi, boleh berinovasi selama tidak ada larangan syariat. Ya, di zaman dulu nggak ada jualan online, sekarang ada jualan online. Nah, masalah selama tidak ada larangan syariat, selama tidak ada larangan syariat. Jadi kalau mau berkreasi dan inovasi, tempatnya bukan ranah ibadah, tapi ranah muamalah silahkan. Ini cara dagang yang baru, metode dagang yang baru, metode marketing yang baru, silahkan. Ini memang ranahnya kita berkreasi dan berinovasi. Dalil manusia boleh berkreasi dan berinovasi untuk kegiatan non-ibadah alias muamalah. Ada hadis sahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maro bil qaum yulakkihun. Mungkin di buku di halaman 4 itu penggalan ya. Saya cari yang komplitnya. Dari Aisyah, anna Nabiyya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam maro bil qaumi yulakkihuna. Rasul pernah ya lewat melewati penduduk Madinah, Ansor, ketika itu di kebun ya, sedang di kebun, mereka para sahabat sedang di kebun, yulakihuna, mereka melakukan ya sedang bertani, melakukan teknik perkawinan serbuk jantan dengan serbuk betina. Kalau kurma kan metodenya seperti itu. Jadi ini para sahabat sedang bertani, melakukan praktek kawin apa ya, kawin serbuk sari jantan dan betina. Repot, repot. Rasul lihat mereka sedang melakukan tadi bertani. Faqala, kemudian Rasul bersabda, laulam taf'alu la saluha. Nggak usah gitu. Sekiranya kalian nggak lakukan teknik itu, insya Allah baik saja. Yang namanya tumbuh ya tumbuh. Yang namanya panen ya panen. Panen ya nggak panen. Udah nggak usah repot-repot, sudah. Nggak usah gitu-gitu amat. Nggak usah banyak teknik segala bertani, nggak. Yang namanya tumbuh ya tumbuh. Kalau ditakdirkan panen ya panen, ditakdirkan nggak panen, nggak panen. Ini kata Rasul. Itu mana bebas. Yang namanya Rasul yang bersabda, sahabat tentu sami'na wa ata'na, itu ditinggalin kebun kurma sudah. Dibiarin, nggak dipupuk, nggak disiram, nggak dilakukan kawin serbuk jantan dan betina, dibiarin sudah. Karena Rasul yang bilang, kalau tumbuh ya tumbuh, kalau enggak ya enggak. Enggak usah gitu. La lam taf'alu la saluha. Enggak usah, sekiranya kalian enggak lakukan itu, insya Allah baik-baik saja. Ini kata Rasul ya. Mereka benar-benar cuci tangan sudah. Dibiarin kebun kurma. Dibiarin terus. Kemudian datanglah musim panen, kala fakharaja syisan. Fakharaja syisan. Ketika datang musim panen, kemudian yang muncullah kurma-kurma syisan yang gagal panen, yang mangkal, bahkan nggak panen, nggak keluar dia. Masih dan satu lain hal. Nah, tatkala para sahabat datang ke kebun, rencananya ingin panen, ternyata gagal panen. Banyak kurma yang tidak tumbuh, yang mangkel, kualitasnya jelek, dan satu lain hal, karena nggak dirawat. Karena nggak dirawat. Jadi pada sedih nih. Lagi pada sedih di kebun kurma, lagi gagal panen. Fama robihim, Rasul lewat lagi kalinan kedua. Ini Rasul lewat lagi nih. Nampak mereka di kebun, sedang galau. Rasul lewat lagi. Kemudian Rasul lihat hasil kurmanya. Malinakum. Hei, ini kenapa kurma kalian? Kenapa kurma kalian kok mangkel, kok gagal panen ini kenapa? Kata Rasul. Rasul nanya. Fakolu, maka para sahabat jawab. Kulta kaza wa kaza, ya Rasulullah, bukankah kemarin, bukankah dulu lampau engkau berkata begini dan begini? Yang dalam artian, bukankah engkau yang bilang, ya kami nggak usah repot-repot, yang namanya panen ya panen, yang gagal ya gagal. Bukankah engkau dulu yang bilang seperti itu? Sehingga kami nggak rawat nih, kan gitu. Rasul mikir-mikir, ini berarti aneh dulu. Berarti aneh dulu yang bersabda. Sehingga mereka tinggalkan pertanian dan teknik pertanian mereka, metode pertanian mereka. Kemudian Rasul bersabda, ini hadis Sahih Muslim di halaman 4, Rasul bersabda, antum a'lamu bi amri dunyaku. Udah, sekarang gini, kalian lebih pintar tentang masalah dunia kalian. Ini kata Rasul. Kalian kita lebih pintar masalah dunia daripada Rasul. Benar atau tidak jemaah? Ini salahnya nggak bisa tanya jawab ya. Benar atau tidak? Jawabannya benar. Maaf. Saya yakin, saya tanya nih, mungkin jawab dalam hati saja ya. Dan saya yakin, ini yang ikut semuanya, saya yakin bisa baca dan bisa tulis. Bahkan di generasi kita atau anak SD kelas, mungkin kelas 4 ya, sudah pada bisa baca dan tulis.
Bisa. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu digelari al-ummi atau ummi. Beliau ummi, yaitu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini aspek dunia. Di zaman Rasul sudah banyak orang bisa baca dan bisa tulis. Bahkan di zaman Rasul bukan sekedar bahasa simple. Syair, penyair itu banyak. Syair itu kan berarti skill bahasanya tinggi, sudah ada di era Rasul. Tapi yang Rasulnya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Makanya untuk masalah dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum. Masalah dunia, kalian lebih pintar masalah dunia kalian. Ini kata Rasul, rekomendasi Rasul. Tapi kalau ibadah, jangan coba-coba sok pintar. Kita buta, ibadah kita buta, kita bodoh, ibadah kita bodoh. Rasul yang pintar, nggak ada yang menyaingi Rasul masalah ibadah, dan kita semua ikut Rasul, bahkan Rasul pun ikut dalil, Rasul pun tunggu dalil baru beramal, apalagi kita. Bedakan dengan muamalah. Muamalah memang Rasul bilang kita pintar. Rasul mungkin sekarang Rasul nggak bisa ngetik di laptop, kita bisa, ya iya, Rasul pun nggak bisa baca tulis. Rasul nggak bisa baca tulis, kita bisa baca tulis. Bahkan mungkin ada orang banyak menguasai bahasa, bahkan mungkin nulis, menghitung, segala macam bisa. Nah, itu ya. Ini masalah. Jadi bedakan, petakan mana masalah ibadah, mana aktivitas bernilai muamalah. Nah, untuk aktivitas yang bernilai muamalah, maka para ulama membuat kaidah. Kaidah dalam masalah muamalah adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah illa dalat dalilu fi tahrimihi. Hukum asal daripada muamalah, hukum asal aktivitas muamalah adalah ibahah, adalah boleh-boleh saja. Adalah boleh-boleh saja kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka aktivitas ibadah, muamalah, kita boleh berkreasi, berinovasi karena hukum asalnya boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau ada dalil yang melarang, kita berhenti. Makanya nanti dalam masalah muamalah, mayoritas dalilnya itu larangan. Mayoritas dalilnya larangan. Contoh sederhana. Jadi kita paham ya, kita ilustrasikan dari zaman Nabi SAW. Nah, yang namanya sahabat ketika jual beli ya jual beli, ketika dia sewa menyewa, jual jasa ya jual jasa, ketika ada yang kerja sama bisnis perdagangan kah, kerja sama bisnis pertanian kah, yang mereka jalan lakukan. Sedikit bocornya, Rasul itu juga punya kerjasama bisnis pertanian dengan orang Yahudi. Perhatikan, akadnya, ada yang akad musakoh di Khaybar. Rasul dapat rampasan perang kebun kurma di Khaybar, itu nanti yang merawat, yang mengairi orang Yahudi, nanti bagi hasil separuh-separuh. Rasul sama bisnis dengan orang Yahudi. Ini muamalah ya. Bahkan Rasul tercatat sejarah berhutang 2 kali. Rasul itu seumur-umur berhutang 2 kali. Pertama hutang unta, yang kedua hutang makanan pokok, gandum. Dan keduanya ngutangnya sama-sama orang Yahudi kedua. Nih kemana nih Abdurrahman ibn Auf? Kemana Utsman ibn Affan? Nah, ini muamalah yang Rasul ajarkan. Sekiranya Rasul tidak berhutang kepada orang-orang Yahudi, keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka mungkin kita nggak boleh muamalah dengan orang Yahudi. Jadi bedakan ibadah, bedakan muamalah. Baik, ringkas cerita tadi ini masalah masalah jual jasa, kerjasama bisnis dagang atau pertanian yang kerjasama. Tapi ketika mereka menemui sebuah kasus atau ketika mereka mempunyai praktek yang baru dalam kegiatan bisnis mereka, mereka rajin bertanya ke Rasul. Nanti mereka gambarkan skema alur transaksinya kepada Rasul, nanti minta Rasul verifikasi, minta Rasul cek transaksinya, minta Rasul berikan batasan, dan minta Rasul ingatkan kalau sekiranya ada larang. Ini karakter sahabat. Contoh, Hakim ibn Hizam. Ma'ruf ya, ini sepupu Khadijah binti Khuwailid. Hakim ibn Hizam radhiyallahu an, dia dagang. Pernah ketika dagang, datang calon pembeli ingin beli barang kepada dia, kebetulan barangnya tidak ada, lagi tidak ready di toko. Bisa saja mungkin pernah jual barang itu, atau memang barang itu lagi kosong, lagi habis, tapi mungkin di tempat lain ada stoknya. Jadi Hakim ibn Hizam datang, ya Rasulullah, dia datang kepada Rasul, dia bertanya, ya Rasulullah, ya'tini rajul fayuridu minni al-bai'a laysa indi. Ya Rasul, barusan datang calon pembeli kepadaku. Fayuridu minni al-bai'a laysa indi, yang kebetulan barang itu tidak ada, lagi nggak ada di tokoku. Aku lagi nggak punya, barang lagi nggak ada di stok.
Kemudian afa abta'uhu lahu minasuki. Kemudian di redaksi lain, boleh nggak saya berakad? Saya berakad dulu, kemudian abta'uhu lahu minasuki. Kemudian baru aku belikan di pasar. Aku carikan ke distributor lain. Aku carikan ke pedagang lain. Boleh nggak? Ini barang lagi ada. Boleh nggak saya berakad? Mungkin saya terima DP dulu, atau saya berakad deal dulu harganya, baru saya carikan barangnya. Yang kesimpulan, Hakim Ibn Hizam lagi tidak punya barang dan ia adalah seorang trader. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul bersabda, La tabi' ma laysa indak. Jangan jual barang yang tidak kau miliki. Nah, ini larangan. Jangan jual barang yang tidak engkau miliki. Nah, jadi dari sini lihat, pahami alurnya ya. Hakim bin Hizam menemukan sebuah case, sebuah masalah di transaksinya. Tiba-tiba datang orang pengen beli. Kebetulan barang yang dia jual lagi nggak ready stock. Entah itu nggak pernah jual barang tersebut atau lagi habis. Jadi boleh nggak saya berakad, kemudian saya deal, berakad, ataukah terima DP, baru saya cari ke tempat lain, saya cari ke distributor kah atau ke pedagang lain kah? Boleh nggak seperti itu? Enggak. La tabi' ma laysa indak. Jangan jual barang yang kau tidak miliki. Perhatikan, ini larangan. Makanya muamalah tadi, al aslu fil muamalah al ibahah illa dalat dalilu fi uh, illa dalat dalilu fi tahrimihi. Hukum asal daripada muamalah itu boleh-boleh saja kecuali ada dalil yang melarang. Sampai datangnya larangan baru berhenti. Jadi sahabat yang bermacam beraneka ragam model transaksinya, yang dia alami, yang dia lakoni, mereka tanya kepada Nabi SAW, ketika sudah datang larangan, berhenti sudah. Nah, ini mental sahabat seperti itu. Banyak, banyak. Nah, terutama yang rajin bertanya ini memang Hakim bin Hizam, yang sering bertanya kepada Nabi SAW. Nah, mungkin untuk materi sampai ini ya, halaman 4. Pas ya, 1 menit lagi jam 5. Mungkin ketika kalau ada yang ditanyakan silakan. Bisa ya jemaah, ikhwah wafat, bisa tanya muamalah, bisa. Sekiranya zakat, waris juga bisa. Wallahu a'lam. Mungkin kembalikan kepada Ustaz Riz. Ketika ada, kalau bagaimana nih kalau ada yang bertanya bagaimana teknisnya? Iya, Ustaz? ikhwati fillah, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Tapi angkat tangannya, ya, tekan tombol tombol raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya. Silakan, ikhwah. Ya, pertanyaannya apa saja berkaitan dengan muamalah atau waris ya Ustaz ya? Tidak masalah. Kalau ada waris Nggak zakat tidak masalah ya. masalah. Dan Ya, materi silakan. muamalahnya tidak mesti yang telah dipelajari. Kan ini baru Nah, sampai Ustaz. sini materi. Yang apa yang diketemu atau dialami, wallahu a'lam. Nah, silakan, ikhwah. Barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, Anda yang bertanya Ustaz. Silakan. Iya, untuk aktivitas manusia ini kan di sini kita tadi sudah bahas bahwa aktivitasnya ada dua, ibadah atau non ibadah atau muamalah ya Ustaz ya. 6. Ibadah dan muamalah. 6. Mm-mm. Apakah aktivitas muamalah ini bisa masuk ke ranah ibadah? Jika bisa, eh, gimana syaratnya Ustaz? Barakallahu fikum. Oh, barakallah. Nah, uh, apa aktivitas muamalah nanti bisa nggak dia berpotensi pahala ya? Misalnya ibadah dia juga ada berpotensi pahala. Jawabannya bisa dan ada. Contohnya nanti akad itu banyak. Ada akad muawadah ini akad komersil. Nanti ada akad baru. Jadi ini transaksi muamalah, tapi memang yang diinginkan pahala. Seperti wakaf, nah, itu bernilai ibadah. Seperti hibah, seperti sodakoh, seperti isti'ar, ariyah, meminjamkan barang, ini orientasinya pahala. Seperti qard, hutang piutang, ini orientasinya bantu. Nah, jadi ada ya beberapa aktivitas muamalah ya, yang di bab-bab muamalah, ternyata dia juga bernilai ibadah, yaitu nanti akadnya tabarruat, akad-akad sosial, atau akad irfak yaitu memang murni untuk tolong menolong. Bedakan dengan komersil. Komersil memang nanti untuk mencari keuntungan. Nah, dan satu lagi yang paling penting adalah niat. Yang paling penting adalah niat. Ada hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait seseorang yang kerja. In kana kharaja ala
ala waladi sighar fahuwa fi sabilillah. Kalau ada orang kerja dan dia niatkan ya, dia kerja itu untuk menafkahi anaknya yang kecil, maka dia dihitung ya seperti berjihad di jalan Allah. Kalau dia meninggal sedang kerja, dihukumi seperti syahid ya, jihad di jalan Allah. Wa iza atau wa in kana kharaja yas'a ala ala abawaini syaikhaini kabirain fa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'ifaha fa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Jadi kalau dia keluar kerja untuk menafkahi dua orang tuanya yang sudah lanjut usia tidak produktif, dia keluar dan kerja untuk menafkahi dirinya agar tidak minta-minta, kemudian dia keluar pergi bekerja untuk menafkahi istrinya dengan niat ingin menafkahi tadi fa fi sabilillah, maka dihukumi seperti berjihad di jalan Allah. Lawan hadis selanjutnya, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takasuran fa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia kerja niatnya cuma status sosial, tafakhuran untuk berbangga-bangga, untuk membangga-banggakan status sosialnya, wa takasuran dan untuk menumpuk-numpuk harta, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia seperti berjihad di jalan syaitan. Nah, jadi perhatikan niat dalam mencari aktivitas muamalah itu mempengaruhi. Jadi kalau kita sedang dagang, niatkan itu untuk ibadah, untuk menafkahi keluarga kita biar tak minta-minta, biar berkecukupan, biar bisa nyaman beribadah tentunya, pasang niat tadi mempengaruhi dalam kegiatan muamalah. Dan juga ada beberapa akad muamalah yang murni orientasinya adalah akhirat, seperti wakaf ini murni orientasinya mencari pahala akhirat, seperti hibah, seperti apalagi tadi, seperti ariyah menolong meminjamkan barang, seperti qard meminjamkan hutang ya kepada orang yang butuh, yang memang ini semua murninya untuk bantu dan mencari pahala di sisi Allah Taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan ikhwah, barangkali ada yang mau bertanya, angkat tangannya terlebih dahulu. Jika tidak ada, Anda bertanya lagi, Ustaz, boleh, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, untuk pembagian di sini yang aktivitas ibadah dan non ibadah atau muamalah Ustadz Amin Nurbait, hafizahullah taala, itu seolah-olah beliau apakah memaknai muamalah ini dengan secara umum atau yang memang pembahasan ilmu fikih yang 4 pokok itu eh, beliau bedakan, Ustadz? Atau beliau memasukkan semua muamalah itu ke termasuknya fikul usroh dan yang lainnya, Ustadz? Kan tadi di halaman apa? Allah. Nah, ada 4 pembahasan pokok kajian ilmu fikih itu, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, Fik Barakallah, sejauh yang saya nggak pernah juga beliau dari langsung menerangkan, tapi yang saya pahami dari pengklasifikasian ini ya, wallahu alam, ini tentang memang muamalah yang sudah kekinian. Dalam arti ketika muamalah disebut sekarang, memang konotasinya terkait masalah maliyah. Jadi ini lebih kepada maliyah. Karena nanti kalau beberapa muamalah yang dia usroh, yang rumah tangga itu nanti full dalil, itu full ranahnya ibadah, karena menikah sendiri itu ibadah, menikah itu sendiri itu ibadah. Nah, mungkin ini walau alam ya, yang saya pahami sejauh ini memang arahnya kepada muamalah yang kegiatan bisnis, mungkin dalam dagang yang sekarang mungkin sudah online, atau sistem cara masarkan produknya sudah bermacam-macam, cara mengiklankan produknya sudah begitu berkembang. Ini mungkin lebih arahnya kepada yang maliyah, muamalah yang maliyah. Ada yang lain? Jazakumullah khairan, Ustadz. Nah, Barangkali ada yang mau bertanya, silakan, ikhwah. Ya, tidak ada, Ustadz. oke. Nah, Gimana kalau tidak ada? Jadi sedikit kita simpulkan ya. Jadi tadi ada dua kaidah penting untuk memilah ya, memahami ibadah dengan muamalah. Kalau tadi ibadah itu al aslu fil ibadah at-tahrimu ila dalilu fi tasyrihi, hukum asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Maka tanda tanya untuk masalah ibadah adalah dalil. Tanda tanyanya ada dalil atau tidak.
Ada dalil kita melangkah, beramal, tanpa dalil, tak ada dalil, belum datang dalil kita diam. Tawakuf. Dan untuk masalah muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah ila dalilu fi tasyri'ihi fi tahrimihi afwan. Hukum asal daripada muamalah adalah boleh-boleh saja kecuali ada dalil yang tahrimihi yang melarang. Kalau ada larangan muamalah kita berhenti. Dan jangan sampai terbalik ya. Berarti kalau masalah muamalah itu tanda tanyanya adalah ada larangan atau tidak. Kalau ibadah ada dalil atau tidak. Kalau larangan, kalau muamalah ada larangan atau tidak. Jangan sampai terbalik. Ada sebagian kaum muslimin itu kadang kalau dia dalam masalah ibadah, mereka berkreasi dan berinovasi. Ketika diingatkan tentang praktik ibadahnya, nanti mereka balik tanya, larangannya mana? Masya Allah, ini terbalik. Kalau nanya larangan itu dalam bab muamalah. Tapi kalau ibadah tanyanya dah dalil. Dalilnya mana? Kalau dia enggak, mereka ketika dinasehati berbuat kreasi di ibadah, ketika dinasehati mereka malah balik tanya larangannya mana? Ini kebalik. Ini juga ada di footnote 2. Wallahu a'lam. Mungkin kalau tak ada yang ditanya, mungkin ikhwah wa akhwat bisa ya simpan pertanyaannya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan sudah ada, nanti mungkin disampaikan ke Ustadz Aris atau yang lain. Mungkin bisa kita awali dengan menjawab pertanyaan. Mungkin belum kepikir sekarang pertanyaannya bisa tidak mesti sesuai materi ya, maksudnya tentang muamalah lah. Walaupun kita belum sampai materinya ingin ditanya silakan. Kalau kita kan bahas buku kan runut ya, kita sesuai halaman buku kita bahas. Mungkin ada pertanyaan masalah lain, muamalah, tidak mengapa. Mungkin kalau ada besok kita bisa kupas dulu tanya jawabnya baru masuk ke materi. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tutup Ustaz. Saya tutup Tafadhal Ustaz. Ustaz. Tafadhal Ah, Ustaz. oke. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan ya, kita bisa memahaminya dan menjadi ganjaran atau pahala yang mengalir senantiasa kepada Al Ustaz dan kepada penulis dan kita bisa memahami apa yang kita pelajari saat ini dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.